Perkenalkan, nama saya Ade Jaya. Saya akan membawakan materi tentang pengembangan sistem informasi manajemen. Adapun pengertian pengembangan sistem. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem yang lama perlu diperbaiki atau diganti disebabkan karena beberapa hal. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama yang dapat berupa: yang pertama, ketidakberesan. Ketidakberesan dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ketidakberesan ini dapat berubah: kecurangan disengaja yang menyebabkan tidak amannya harta kekayaan perusahaan dan kebenaran dari data menjadi kurang terjamin. Yang kedua, kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja yang juga dapat menyebabkan kebenaran dari data kurang terjamin. Tidak efisiensi operasi. Tidak ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah diterapkan. Yang kedua, pertumbuhan organisasi. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. Pertumbuhan organisasi diantaranya adalah kebutuhan informasi yang semakin luas, volume pengelolaan data semakin meningkat, perubahan prinsip akuntansi yang baru. B. Prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Yang keempat, investasi yang terbaik harus bernilai. Yang kelima, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Yang keenam, tahapan kerja dan tugas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Yang ketujuh, proses pengembangan sistem tidak harus urut. Yang kedelapan, jangan takut membatalkan proyek. Yang kesembilan, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. C. Proses pengembangan sistem. Dengan telah dikembangkannya sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan di sistem yang baru. Peningkatan ini berhubungan dengan Pisces, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, performance, kinerja. Peningkatan terhadap kinerja hasil kerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Yang kedua, informasi. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ketiga, ekonomi. Peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan biaya yang terjadi. Yang keempat, pengendalian. Peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang dan akan terjadi. Yang kelima, efisiensi. Peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi berbeda dengan ekonomis. Bila ekonomis berhubungan dengan jumlah sumber daya yang digunakan, efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber daya tersebut dari outputnya dibagi dengan inputnya. Yang keenam, pelayanan. Peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya, suatu sistem yang akan diterapkan dalam suatu organisasi biasanya akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, perancangan atau desain sistem. Yang ketiga, implementasi sistem. Yang keempat, manajemen sistem dan evaluasi sistem. D. Siklus, metode, dan teknik pengembangan sistem. Dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat dewasa ini, di mana hampir semua sektor kehidupan memanfaatkan dan tergantung pada kemajuan teknologi, khususnya teknologi komputer. Para pengembangan sistem informasi dituntut untuk menyajikan software aplikasi sistem informasi yang lebih kompleks dan berkualitas tinggi untuk mendukung perkembangan dunia usaha yang terus berkembang saat ini. Terminologi yang digunakan. Yang pertama, siklus. Yang kedua, teknik. Yang ketiga, metodologi. Teknik terstruktur. Teknik terstruktur merupakan pendekatan informasi untuk memecahkan masalah-masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang
populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Karakteristik metode prototyping. Ada dua langkah yang menjadi karakteristik metode prototyping, yaitu pemilihan fungsi mengacu pada pemilihan fungsi yang harus ditampilkan oleh prototyping. Pemilihan harus selalu dilakukan berdasarkan pada tugas-tugas yang relevan yang sesuai dengan contoh kasus yang akan diperagakan. 2. Penyusunan sistem informasi bertujuan untuk memenuhi permintaan akan terjadinya prototipe, evaluasi, dan pengguna selanjutnya. A. Feasibility. Prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. B. Recruitment. Prototyping digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Desain prototyping digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. D. Implementation. Prototyping merupakan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Keunggulan dan kelemahan metode prototyping. Keunggulannya: yang pertama, end user dapat berpartisipasi aktif. Yang kedua, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi. Adapun kelemahannya, proses analisa dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, bisanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototipe ini yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Dan yang terakhir, prototipe terlalu cepat selesai. Metode Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah penggabungan beberapa metode atau teknik terstruktur. RAD menggunakan metode prototyping dan teknik terstruktur lainnya untuk menentukan kebutuhan user dan perancangan sistem informasi. Proses pengembangan SI menurut metode ini meliputi: yang pertama, mempelajari apakah proyek pengembangan sistem memenuhi kriteria. Yang kedua, mempelajari aktivitas bisnis perusahaan, menentukan area bisnis serta fungsi yang menjadi prioritas. Yang ketiga, membuat model dari fungsi-fungsi yang menjadi prioritas. Yang keempat, memilih prototipe mana yang direview. Yang kelima, implementasi sistem informasi metode soft system. Metode soft system memiliki tahapan-tahapan proses untuk menangani masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak pada organisasi. Tahapan tersebut meliputi masalah relatif bagi setiap orang, masalah tidak terstruktur, menyusun problematik, diagram, risk factor. Yang ketiga, menyusun konsep model terdiri dari SI dan strategi kemungkinan digunakan. Yang keempat, membandingkan antara masalah dalam tahap 2 dengan model pada tahap 13. Diskusi untuk menghasilkan suatu SI dan strategi yang sesuai dengan kultur yang ada. Menyusun proposal, strategi, dan taktik untuk menyelesaikan masalah. Metode Joint Application Development atau JAD. Yang pertama, JAD merupakan suatu kerjasama yang terstruktur antara pemakai sistem informasi, manajer, dan ahli sistem informasi untuk menentukan dan menjabarkan permintaan pemakai, teknik yang dibutuhkan, dan unsur rancangan eksternal. Yang kedua, tujuan JAD adalah memberi kesempatan kepada user dan manajemen untuk berpartisipasi secara luas dalam siklus pengembangannya sistem informasi. Penyebab kegagalan pengembangan sistem. Berikut ini beberapa penyebab kegagalan pengembangan sistem, diantaranya kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. Yang kedua, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai sistem. Kurang sempurnanya evaluasi kualitas analisis biaya. 4, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Yang kelima, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak tidak direncanakan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara. Yang ketujuh, implementasi yang dilaksanakan kurang baik.
F. Keterlibatan user dalam pengembangan sistem. Ada beberapa alasan pentingnya keterlibatan user dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi menurut Demodaran, yaitu kebutuhan user, pengetahuan akan kondisi lokal, keengganan untuk berubah, user merasa terancam, dan yang terakhir meningkatkan alam demokrasi. Terima kasih atas kesempatannya.